Shalom dan selamat malam bagi saudara semua yang telah setia mendengarkan renungan firman Tuhan di Bijaksana Channel. Betapa hati kami bersyukur bisa menerima doa dan dorongan dari saudara-saudara yang terkasih. Kiranya Allah Bapa memberkati kita semua dengan kasih persaudaraan yang indah. Mari saudaraku, kita akan memulai renungan ini dengan sama-sama berdoa. Bapa Sorgawi, kami datang memasuki pelataran-Mu dengan korban pujian dan kerendahan hati. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi, namun Engkau menunduk untuk menjangkau kami. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang besar bagi kami. Di sepanjang hari ini, kami telah melakukan berbagai aktivitas, dan sekarang tiba waktunya kami bersaat teduh, menikmati peristirahatan di dalam firman-Mu. Berkatilah kami dengan firman-Mu yang akan menghidupkan kami dan membawa kami lebih dekat kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, pada zaman Perjanjian Lama, bangsa Yahudi berpuasa 2 kali seminggu, yaitu pada hari Senin dan Kamis. Hal ini merupakan tradisi yang ditambahkan kepada hukum-hukum Musa dan telah dilakukan dengan rajin oleh bangsa Yahudi yang taat. Akan tetapi, masalah puasa rutin ini tidak dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus, sehingga menimbulkan pertanyaan bagi orang-orang. Mari kita membaca kisahnya dalam Markus 2 ayat 18-22. Pada suatu kali, ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Berpuasa dilakukan dengan tujuan untuk mendekat kepada Tuhan. Murid-murid Yohanes Pembaptis dan orang-orang Farisi sedang melakukan puasa rutin ketika orang-orang melihat murid-murid Tuhan Yesus tidak melakukannya. Jawaban Tuhan Yesus kepada mereka mengandung beberapa pengajaran, yaitu hal yang pertama, murid-murid mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan. Matius 16 ayat 16, "Maka jawab Simon Petrus, 'Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup.'" Murid-murid tidak perlu melakukan puasa dengan tujuan untuk mendekat kepada Tuhan, karena mereka sedang berada bersama-sama dengan Tuhan sendiri. Tetapi apabila Tuhan Yesus sudah tidak bersama-sama dengan mereka lagi, maka pada saat itulah mereka akan melakukan puasa. Kebenaran ada di depan mata mereka, tetapi orang-orang yang tidak mendapat kasih karunia Tuhan tidak dapat melihat kebenaran itu. Mereka telah dibutakan oleh tradisi yang biasa mereka lakukan secara teratur. Hal yang kedua, kemampuan untuk mengembang. Markus 2 ayat 22,
Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Kantong kulit yang baru berbicara tentang diri kita. Anggur baru harus dimasukkan ke dalam kantong kulit baru, karena ketika anggur itu mulai berfermentasi dan menghasilkan gas di dalamnya, kantong kulit baru masih memiliki kelenturan untuk mengembang mengikuti tekanan gas yang terjadi. Kantong kulit yang lama telah mengembang hingga maksimal, jadi ketika anggur baru dituangkan ke dalam kantong kulit yang lama, tekanan anggur ketika mengembang akan membuat kantong kulit lama menjadi pecah. Tuhan selalu menuangkan anggur yang baru, yaitu pengurapan dan berkat-berkat yang baru bagi kita, dan kita harus selalu memiliki kantong yang baru untuk menerima anggur baru dari Tuhan. Kita tidak dapat memakai pengalaman-pengalaman di masa lalu kita sebagai patokan atau standar atas apa yang akan Tuhan lakukan di masa depan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Tuhan dapat menggunakan berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah yang sama. Tuhan selalu mengadakan hal-hal yang baru di dalam hidup kita, dan apabila kita memakai kantong kulit lama kita untuk menerima anggur baru dari Tuhan, Tuhan tidak dapat menuangkannya kepada kita, karena hal itu akan terbuang sia-sia. Saudara yang terkasih, marilah kita memiliki hati yang mudah dibentuk, hati yang fleksibel untuk menerima hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan di dalam kita. Marilah kita memiliki pikiran yang terbuka bahwa Tuhan tidak selalu memakai satu cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Saudaraku, demikianlah renungan malam ini, dan semoga memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang baik dan mengasihi kami mengucap syukur buat berkat firman-Mu malam ini. Terima kasih karena telah mengajarkan kami untuk memiliki hati yang terbuka terhadap hal-hal yang baru dan cara-cara baru yang Engkau kerjakan di dalam hidup kami dan melalui hidup kami. Kiranya kami tidak terikat dengan tradisi-tradisi yang membelenggu kami dari kebebasan untuk menerima anggur baru yang Engkau berikan. Bapa, malam ini saat kami beristirahat, kami memohon perlindungan-Mu melingkupi kami di sepanjang malam. Kami memohon damai sejahtera-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Kami memohon juga perlindungan dan berkat-berkat bagi keluarga kami, yaitu kesehatan, kasih, damai sejahtera, dan sukacita di tengah keluarga kami. Hal-hal yang begitu berharga yang tidak dapat dibeli dengan uang. Kami berdoa juga bagi segala kebutuhan hidup kami. Engkau mengetahui apa yang kami butuhkan, dan kami percaya Engkau pasti mencukupkannya. Terima kasih Bapa. Malam ini kami bawa bangsa kami tercinta Indonesia dalam doa kami. Kami mengasihi Indonesia dan sungguh bersyukur bisa terlahir di bumi Indonesia. Kami percaya Engkau juga mengasihi Indonesia. Jadi kami memohon kesejahteraan dan keamanan bagi negeri kami. Kami mengundang campur tangan-Mu dalam segala sesuatu yang terjadi di Indonesia, dan kiranya Engkau memakai segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan dan berkat-berkat bagi bangsa kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.